Berita yang sama juga dimuat di vivanews.co.id dan juga jaringan Tribun itu juga mengunggahnya ini. Kalau jaringan Tribun ini banyak banget, luas banget ya di seluruh Indonesia. Jadi ini betul-betul memang jadi hot rumor politik begitu. Di akun media sosial Threads itu kabar itu juga ramai diperbincangkan. Ini saya misalnya mendapat kiriman ini akun nekbong_nek juga mengunggah ini isu ini, ada foto Rudi. Ini tadi saya lihat fotonya masih berpangkat Irjen atau bintang 2 disertai dengan narasi kabar langit, titik dua, calon Kapolri 2025, Komjen Rudi Haryanto AN, menggantikan Jenderal Listio SP yang kemungkinan masuk kabinet atau duta besar. Semoga kabar ini benar dan benar. Nggak sabar lagi aku. Bukan ternak mul dan tidak melempem seperti kerbau ditarik jingur. Kemudian tagar Polri dan tagar Kapolri. Ini berarti sumbernya sebenarnya sama. Ini cuma ada tambahan lagi tadi yang dia mengaku dia nggak sabar supaya ternak Mulyono ini diganti gitulah. Namun unggahan Nek Bong Nek itu kemudian dikomentari oleh Joko Hadi Pangestu. Ini saya lihat hari ini baru beberapa jam yang lalu ketika saya berita dibuat dari 2 jam yang lalu. Nah, dikomentari begini, sudah terlalu tua, masa dinasnya tinggal 9 bulan. Benarkah kabar itu dan mengapa jadi sangat heboh? Pertama tentu kaitannya dengan geng Solo. Itu sekali lagi pasti itu ya, kenapa menjadi rumor. Banyak yang nggak sabar sesungguhnya Presiden Prabowo itu segera membersihkan Mulyono dan gengnya. Ini pasti ada kaitannya juga dengan heboh ijazah Jokowi dan pernyataan dari Badan Reserse Kriminal Polri yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli. Nah, dan ini pasti semua dikait-kaitkan dengan Sigit sebagai Kapolri. Kalau selama Sigit itu masih menjadi Kapolri, ya pasti soal ijazah Jokowi ini bakal dilindungi terus dan kemudian siapapun yang mempersoalkannya ya risikonya itu bisa dipidanakan. Ini seperti para aktivis seperti Dr. Rismon Hasiholan Sianipar, Roy Suryo, Dr. Tifa, Egy Sujana, dan juga pengacara Kurniatri Royani yang sekarang dilaporkan di Polda Metro Jaya. Karena bagaimanapun juga memang kalau Listio Sigit ini karirnya tidak bisa lepas dari campur tangan Jokowi dan karena itu dia disebut sebagai kroni Jokowi. Dia ini berkenalan dengan Jokowi sejak masih menjadi Kapolres Solo, kemudian jadi ajudan Pak Jokowi, dan terus menjadi Kapolda Banten, dan seterusnya kemudian akhirnya dia jadi Kapolri setelah sebelumnya dia menjadi Kabar Reskrim ya. Selama Sigit ini masih jadi Kapolri ya publik merasa pesimis lah ijazah Jokowi itu bisa tuntas diusut gitu. Begitu juga dengan kasus-kasus lain yang melibatkan Jokowi, keluarga dan kroninya itu dipastikan aman selama Listio Sigit itu menjadi Kapolri. Itu persepsi publik yang saya kira tertanam sangat kuat ya. Tapi mengapa kok yang muncul nama Komisaris Jenderal Polisi Rudi Herianto yang ini menurut saya sangat menarik. Kenapa? Pertama, Komisaris Jenderal Polisi Rudi Herianto itu bukan lulusan Akademi Kepolisian Akpol. Akan jadi sejarah ini kalau dia jadi Kapolri non Akpol. Ini saya kira non Akpol pertama ya. Saya nggak tahu kalau orang seperti yang lama-lama seperti Pak Ugeng dan sebagainya ini bukan Akpol ya. Karena kan dulu polisi juga kan Akabri ya kalau waktu itu. Nah kalau Akpol saya kira dia akan jadi Akpol pertama, non Akpol pertama yang jadi Kapolri. Kedua, benar seperti dikatakan oleh Joko Hadi Pangestu tadi, usia pensiunnya memang tinggal 9 bulan kalau betul dia yang dipilih oleh Prabowo. Komisaris Jenderal Rudi Herianto ini lahir di Jakarta tanggal 17 Maret 1968. Artinya bulan Maret tahun depan, tahun 2026 ya, dia memasuki masa pensiun karena sudah berusia 58 tahun. Terlalu pendek ini kalau dia yang ganti dan nggak mungkin dia bisa melakukan langkah apapun kalau 9 bulan ini. Konsolidasinya aja perlu berjalan lama ya. Tapi kalau Presiden Prabowo memang menghendaki, ya usia pensiun itu bisa diperpanjang untuk Polri. Kalau dulu untuk TNI, TNI kan sekarang sudah diperpanjang ya undang-undang berdasarkan undang-undang yang baru. Yang justru menurut saya sangat menarik itu adalah latar belakangnya yang non akademi kepolisian. Dan memang kalau kita lihat ini karirnya sangat moncer walaupun dia non akpol itu. Banyak yang akpol sampai sekarang angkatan dia mungkin malah belum tembus itu bintang 3 ya, mungkin masih bintang 2 atau bintang 1 gitu. Bahkan ada yang cuma kombes gitu. Rudi Haryanto ini adalah satu-satunya non-akpol yang tembus bintang 3 sekarang ini dan yang masih aktif. Sebelumnya itu ada 2 non-akpol yang tembus bintang 3. Selain Rudi ada Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Lutfi, namun dia ini sebentar aja bintang 3-nya dia mundurkan diri setelah maju dan kemudian terpilih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Rudi ini adalah alumnus dari Fakultas Hukum Universitas Lampung dan lulus Sekolah Perwira Polri tahun 1993. Kalau sekarang ini apa ya? Sekolah Inspektur Polisi Sumber. Iya, dari tadi saya nggak mendengar ada yang membahas pokok pikirannya Bung Hatta, walaupun profil yang ditampilkan host ini tentang Bung Hatta, malah lebih kepada Koperasi Merah Putih,
Ya, Tadi saya bilang tadi sedikit. BUMN Pak, Iya, perusahaan negara Pak, menopang perusahaan negara Pak. boleh. Oke. iya. Jadi kalau dari konsepnya Bung Hatta itu kan adalah lebih kepada ekonomi rakyat gitu ya. Sebuah kelompok usaha rakyat yang didirikan dengan cara sukarela, di situ tidak ada pimpinan, tidak ada anak buah, mempunyai hak yang sama gitu. Dan dilaksanakan dengan azas gotong royong. Nah, kalau koperasi yang sesuai dengan pemikiran Bung Hatta ke korporasi, ya itu bagus itu. Berarti dari kepompong jadi kupu-kupu kan gitu. Tapi kalau koperasi ini tujuannya ujung-ujungnya korupsi, ya itu sebuah modus operandi jahat yang sekarang lagi direncanakan gitu. Iya, Pak. Jadi kalau konsepnya ya seperti Zulhas mengatakan ini bukan dana hibah, tapi ini adalah modal dan ini keuntungan gitu, mencari keuntungan. Nah, ini kan terjadi tumpang tindih gitu. Kalau hanya untuk simpan pinjam, toh bank-bank negara juga udah sampai ke desa-desa. Tinggal sistemnya aja yang disesuaikan gitu loh. Biar aja yang kelola itu bank-bank tersebut gitu. Misalnya seperti ada program KUR dan lain-lain, kan di bank itu banyak metode sistem pinjamannya gitu. Kenapa melibatkan hal-hal yang baru lagi dan menjadi ngambang gitu. Bahkan ada wacana kalau seandainya pinjaman itu nggak bisa dikembalikan, ya udah dianggap hilang. Nah, tujuannya apa seperti itu? Itu bukan membina namanya gitu loh. Tapi mengajari untuk malas dan jahat. Sementara orang Indonesia, mohon maaf aja, nggak diajari jahat aja udah bisa jahat gitu. Apalagi diajarin. Nah, ini kan yang menjadi pertanyaan besar, tujuannya apa, dan ini juga kontraproduktif ya. Di sisi lain pemerintah kebingungan, banyak anggaran-anggaran yang penting ya, rencana-rencana belanja yang penting yang sekarang dananya nggak ada gitu. Tapi sekarang malah membuat program dan anggarannya itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Ini heran, mau apa lagi nih maksudnya pemerintah gitu. Kecuali memang negara ini udah surplus, udah bingung, nggak bisa lagi mau belanjakan uang kemana. Gitu. Banyak hal yang penting, masalah lapangan pekerjaan, kesehatan, pendidikan, gitu. Dan itu semua butuh anggaran besar, tapi kok malah bikin wacana program-program yang nggak jelas pertanggungjawabannya seperti itu. Gitu. Apakah ini bentuk pencitraan dan sebuah kamuflase yang menghilangkan niat-niat jahat gitu, yang menutupi perilaku koruptif gitu. Kalau saya mohon maaf aja, Os, dari tadi menyimak tapi bingung mau bernarasi apa gitu. Nggak ngerti saya, Os, mohon maaf. Terima kasih. Iya, terima kasih. Nggak tahu bernarasi apa, ini udah makan waktu banyak ini, Pak Edi. Coba, Ros, saya bantu, Ros. Saya bantu deh, saya bantu. Saya bantu ya, biar kita... Oke, silakan. Ya, saya menyadur aja sebenarnya. Saya ikutin program ini. Ini sudah ada instruksi presiden ya, percepatan untuk membuat legalitas gitu ya. Dan sudah jadi ya, ada 60.000. Ketua, sekretaris bendahara, itu kepengurusan di desa. Kemudian apa usaha mereka secara jurlaknya ya, desa itu menjadi sembako, warung sembako lah gitu.
Kemudian desa juga punya usaha klinik, apotik juga. Kemudian juga usahanya itu pergudangan logistik. Itulah usaha-usaha yang diprogram sama pusat. Kemudian dananya itu bisa 3 sampai 5 miliar kalau nggak salah. Kredit ya. Kreditnya dari mana? Dari bank ya, bank BUMN. Tenornya bisa sampai 10 tahun. Itu yang saya baca ya. Dan suku bunganya 3% per tahun. Itu yang saya baca. Masalah kebenaran saya nggak tahu. Oke, sekarang kita kasihkanlah uang ini cair 3. Desa 1 miliar per tahun. Itu yang dibayar, itulah yang dipotong. Iya. Nah, risikonya sama siapa? Sorry. Sama desa. Kalau desa tidak bisa bayar, berarti dana mereka tahun depan dipotong. Berarti saya pikir ini mah bukan usaha ya, enak sekali ya. Kasih pinjaman suku bunga rendah, hanya 3%. Tapi yang sulit menjalankan bisnisnya. Ini akan menjadi nanti yang saya lihat ya dari semua ini, akhirnya ini anak hanya melunasi utang-utang yang kita sudah terlilit sama Samarinda Darat. Bisa ditutupin, itu akhirnya ke sana sepertinya ya. Karena tidak bisa juga mereka mengelola usaha klinik, apotik lah, logistik lah, sembako lah, enggak. Mereka terbatas SDM. Berarti dana ini masuk ke desa, ke koperasi, paling bisanya simpan pinjam. Warga dikasih pinjam pun dipakai untuk bayar utang. Inilah modelnya saya lihat. Model bisnisnya ini ada misi terselubung ya. Ya mungkin dampak dari dugaan saya ya, dampak dari pinjol kali, dari judol kali. Ada dampaknya itu, mungkin ini dipakai untuk melunasi itu. Sepertinya ke sana. Jadi bukan pure bisnis ini jadinya. Itu yang saya amati ya, saya mengamati saja gitu Bunda Neti. Baik, Pak Tony, terima kasih. Saya tadi sebelum saya ke Pak Adil ini, saya mau ke Pak Madu dulu deh sebentar. Dikit, Bun. Ya. Saya coba ini ya, Bang Tony tadi mengatakan bunganya itu cuma 3% per tahun. Kalau 3 miliar 3% per tahun, artinya kan 90 juta gitu. Nah sementara pengurusnya ada 5 orang, gajinya rata-rata 8 juta, kali 5 40 juta. Nah kalau dalam 12 bulan udah 480 juta. Lah itu untungnya dari mana nanti tuh? Pendapatannya 90 juta, bayar gaji pengurusnya aja 480 juta. 390 juta itu negara lagi. Nah kalau itu diambil dari modal awal, nggak sampai 10 tahun itu. Setiap tahunnya minus 390 juta. Itu yang tadi saya bilang. Ini untuk apa itu tujuannya? Penggajian itu dari mana? Kalau dia korporasi, penggajian itu adalah dari omset, dari profit. Itulah penggajian karyawan, ada keuntungan. Ini mana untungnya? Ada 5 yang harus digaji. Oke lah pengawas mungkin digaji ya. Tapi ketua sekretaris bendahara kan pas digaji. Atau mungkin mereka tidak digaji. Nah ini makanya ini simpang siur ya. Saya nggak ngerti juga nih bagaimana nih bisnis gitu. Gitu Bang Ferry. Udah. Udah. Masih ada nggak? Oh udah, oke. Kalau gitu saya mau ke Pak Madu Herbal. Saya mau melihat Pak Madu, begini Pak Madu, saya pun mendukung presiden. Siapa lagi yang kita dukung kalau bukan presiden hari ini?
cuma satu presiden kita. Tetapi kita mendukung tentu saja dengan ada yang membabi buta mendukung atau kita mengkritisi semua kebijakannya yang rasanya agak ganjil di mata kita. Nah, kalau mau melihat ini meninjau dari sisi politisnya gitu Pak Madu, apakah ini sudah benar kebijakan koperasi merah putih ini? Silakan. Iya, jadi sebagai sebuah konsep saya katakan koperasi itu baik gitu ya. Tapi sekarang kalau pertanyaan yang dari diskusi kita tadi adalah menanyakan koperasi merah putih ini apakah benar seperti koperasi yang dicita-citakan oleh Pak Hatta, itu kedua. Apakah koperasi merah putih ini jangan-jangan adalah korporasi, kan demikian. Nah selanjutnya kita ini apa yang digembar-gemborkan oleh pemerintah tentang koperasi merah putih ini memang sebenarnya adalah barang yang masih penuh dengan kegelapan. Sama seperti dibilang Bu Rania tadi, ini memang kita belum tahu bentuknya seperti apa. Apakah dia bentuknya sama dengan koperasi yang sudah ada. Nah, anggap saja kalau memang itu dia koperasi sama dengan yang sudah ada. Nah, pada pertanyaan selanjutnya, lantas ini pendanaannya